Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya lah pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah ya, keberadaan kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu tanda ya bahwa kita akan dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuju surganya. Amin Allahumma amin. Semoga juga dengan keberadaan kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu ya penggugur dosa-dosa kita dan juga salah satu yang akan mendatangkan rahmat ya, maghfirah serta ridha Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tadabbur surat ke-6 ya, surat Al-An'am ayat 82 sampai 90. Nah, sebelum memasuki tadabbur Al-Qur'an pada hari ini, beberapa waktu lalu ya kita bertemu dengan 12 Rabiul Awal, yaitu hari ya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hari kelahiran beliau tersebut kita berupaya ya kembali untuk mengenang sejarah perjalanan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam ini sampai ya kepada kita, padahal ya 1400 tahun yang lalu ya telah berlalu, ribuan tahun ya kita jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita pun termasuk ya orang-orang yang mendapat hidayah berada dalam Islam. Nah, itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Nah, sebagai cara kita yang mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam ini, maka berupayalah kita ya untuk senantiasa menjaga ya keimanan yang merupakan anugerah yang sangat besar ini dan juga menjaga hidayah yang telah Allah berikan ini dengan semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan ya keimanan dan ketakwaan kita. Nah, karena dengan iman dan takwa inilah kita menjadi modal ya untuk bisa istiqomah ya sampai akhir. Namun tentunya kita tidak bisa ya memungkiri, tidak kita pungkiri bahwa iman itu memang senantiasa naik turun ya. Ada kalanya kita semangat ya ibu-ibu untuk beribadah, ada kalanya kita juga kadang muncul ya futur ya atau rasa malas, itu memang wajar ya. Karena itulah ya sifat iman senantiasa naik turun. Nah, maka dari itu kita senantiasa harus ya mencas iman kita, harus senantiasa berusaha ya menjaga iman kita ini agar senantiasa dalam kondisi sehat ya, qalbun salim. Nah, bagaimana hati kita senantiasa sehat, iman kita senantiasa terperbaharui ya, senantiasa baru. Nah, karena itu maka satu-satunya cara tadi ya dengan berupaya meningkatkan ya keimanan itu sendiri dan juga ketakwaan kita. Nah, meningkatkan iman tentunya bisa kita lakukan ya dengan menambah ilmu dan juga mengamalkan. Nah, jadi dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, maka itulah nanti iman kita akan terus ya meningkat ya, dengan ibadah-ibadah itulah iman kita akan terjaga. Bahkan Allah janjikan ya ketika suatu amalan yang istiqomah kita lakukan ya saat kita sehat, saat kita muda ya, saat kita hidup. Namun ketika kita misalnya sudah tua, sudah tidak mampu ya, maka amalan yang istiqomah itu tetap berjalan ibu-ibu, Masya Allah ya. Jadi pahalanya tetap berjalan walaupun
kita sudah tidak bisa melakukannya. Ini sebagai contoh ya. Misalnya saat kita kaya, kita itu istiqomah sedekah misalnya ya, sedekah misalnya rutin kita lakukan ya. Namun mungkin ketika sudah tua ya, kita mungkin sudah tidak ada penghasilan ya, atau penghasilan kita juga sudah berkurang, maka mungkin sedekah kita itu terhenti, bahkan ada juga yang mungkin berkurang ataupun bahkan terhenti. Maka ternyata ya di dalam riwayat disampaikan bahwa ibadah tersebut tetap mengalir pahalanya sebagaimana kita menjalankannya saat kita mampu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu luar biasa ya. Amalan-amalan yang istiqomah itu, walaupun saat itu kita sudah tidak bisa melakukannya karena uzur ya, uzur syar'i, maka pahalanya tetap sama. Masya Allah. Jadi misalnya nih ibu-ibu saat ini ya berusaha istiqomah, misalnya mengaji 1 juz misalnya sehari. Nah saat misalnya sudah mulai sakit-sakitan ya, mungkin kurang dari 1 juz, tetapi Allah akan tetap mencatat kita melakukannya 1 juz per hari. Misalnya rutin sholat duha, rutin sholat malam ya saat kita sehat, maka saat kita mungkin sudah tidak kuat ya, sakit, tetap itu akan dicatat ya amalan kita. Masya Allah. Jadi luar biasa ibu-ibu, amalan istiqomah itu ternyata akan terus ya mengalir. Begitu juga saat ini kita berupaya untuk istiqomah ya, untuk mengaji ya, pengajian ini, maka akan terus tercatat ya sampai kita pun sudah tidak ada. Nah, makanya itulah yang merupakan salah satu amal jariah itu adalah amalan-amalan yang istiqomah kita lakukan semasa kita hidup, semasa kita sehat. Nah, kalaupun kita sudah meninggal, itu akan tetap ya, akan mengalir pahalanya. Masya Allah, jadi luar biasa kasih sayang Allah ya kepada orang-orang yang istiqomah itu, Allah sangat cinta, sangat sayang. Jadi walaupun sedikit ya, tetapi ketika istiqomah itu luar biasa ya. Itulah amalan yang paling dicintai Allah. Nah kemudian ini masih kita sebelumnya membahas tadabur. Kadang ya saya juga merasakan mungkin oleh kesibukan dunia kadang ya, atau mungkin permasalahan kita dalam kehidupan itu tidak mungkin lepas ya, namanya kita hidup pasti ada ujian, kesenangan ya, kesusahan. Nah maka saat kita ditimpa ujian kadang ya bisa jadi tadi semangat kita ibadah itu melemah ya, yang tanda-tanda artinya iman kita juga mulai turun. Maka salah satunya juga bisa kita lakukan dengan ya mengkaji tadi sirah ya sahabat, sirah-sirah atau sejarah ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa sejarah Rasulullah ya teladan utama kita. Nah, di mana Allah sudah menjamin bahwa suri teladan terbaik itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari membaca sejarah Nabi itulah ya, memaknai, itu salah satu cara kita ya untuk meningkatkan tadi saat kita malas ya beribadah. Ataupun sejarah sahabat-sahabat. Ini salah satu, pada kesempatan ini kita akan sedikit ya saya menceritakan bagaimana wanita syahid pertama ya, Sumayyah. Sumayyah ini adalah istri dari Yasir ya, ibunda dari Ammar. Nah, Ammar bin Yasir adalah sahabat Rasulullah ya. Jadi Yasir ini seorang pemuda ya dari daerah, kalau tidak salah mohon maaf nih ya, daerah Yaman ya. Kemudian dia di situ ke Mekah ya, saat itu masih di Mekah ya. Di Mekah ini dia bersahabat dengan salah satu muslim ya, saya lupa nih nama-namanya ya, karena di dalam sirah ini saya secara global saja. Intinya kita di sini belajar ya bagaimana sikap mereka dalam keteguhan iman. Nah, ini untuk menjadi contoh teladan kita ya. Jadi Yasir ini kemudian dinikahkan dengan Sumayyah. Nah, Sumayyah ini seorang budak ya. Nah, karena mereka ini dianggap orang-orang kalangan budak ya. Nah, dan mereka juga merupakan budak dari, kalau Sumayyah ini budak Abu Jahal ya, dan Yasir juga adalah seorang budak. Nah, jadi masa Islam pertama itu di Mekah, Masya Allah ibu-ibu ya, subhanallah, sangat berat sekali ya penderitaan mereka yang untuk mempertahankan iman. Jadi orang-orang yang kalangan bawah tadi ya dianggap para budak, orang miskin ya, yang beriman itu luar biasa ya. Mereka yang budak-budak ini disiksa oleh tuan-tuannya. Jadi Yasir ini ketika diketahui dia masuk Islam dan Sumayyah juga istrinya masuk Islam, maka penyiksaan itu tidak henti-hentinya setiap hari oleh tuan atau majikannya ya. Nah, jadi Yasir ini
Setiap hari itu dijemur ya, di panas terik, dibayangkan Bu, namanya di padang pasir itu ya, luar biasa, ditindih batu ya yang sangat berat, kemudian dibiarkan kehausan ya, kemudian juga dia ditorehkan dengan besi panas segala macam ya, siksaannya itu luar biasa ya, nauzubillah min zalik ya, kalau kita membaca sirah itu sampai nangis rasanya luar biasa ya, sampai akhirnya Yasir ini meninggal Bu ya, karena siksaan yang sangat berat. Nah, begitu juga Sumayyah, tetapi mereka di tengah siksaan itu sedikit pun ya tidak bergeming ya untuk mengikuti perintah majikannya untuk keluar dari Islam. Mereka tetap teguh ya. Mereka tidak peduli dengan siksaan yang sangat berat. Termasuk Sumayyah ini, Abu Jahal itu luar biasa marahnya ya. Segala cara dia memerintahkan Sumayyah ini siksaan tidak mempan ya, ibu-ibu, dicambuk, bahkan pernah dengan apa tadi, besi panas segala macam. Sumayyah ini tidak juga takut ya, tidak ada sedikit pun dia gentar ya untuk tetap mempertahankan keislamannya. Sampai saking jengkelnya Abu Jahal ini, maaf ya Bu ya, jadi Sumayyah ini ditombak Bu kemaluannya. Ditombak kemaluannya sampai tembus ke belakang Bu. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi Sumayyah ini meninggal ketika itu, dia mengerang, sakit luar biasa. Nah, itulah akhir hidup Sumayyah ya. Dia merupakan syahid pertama ya di dalam Islam. Nah, kemudian siksaan itu tidak berakhir ya pada kedua orang tua ini, maka para kafir Quraisy itu juga menyiksa Amr. Amr bin Yasir ini adalah anak dari Sumayyah dan juga Yasir ya. Amr ini ibu-ibu luar biasa ya, juga segala macam jenis siksaan, bahkan yang paling berat itu dia dibakar hidup-hidup Bu, sebagaimana Nabi Ibrahim. Tapi karena Rasulullah itu ketika bertindak ya ibu-ibu, beliau tidak pernah berdasarkan kemauan sendiri itu ya. Jadi setiap ada kejadian atau apapun, beliau selalu berusaha untuk memohon petunjuk kepada Allah. Nah, sehingga tindakan beliau itu selalu berdasarkan ya wahyu maupun petunjuk dari Allah ya. Jadi tidak ada sedikit pun Rasulullah itu berani ya untuk melakukan tindakan itu benar-benar berpikir, kalaupun ada yang dari Rasul itu pun juga melalui istihad ya, melalui juga musyawarah ya. Jadi beliau itu sangat berhati-hati dalam bertindak. Maka ketika ada siksaan begitu juga beliau pasrah kepada Allah, apa yang Allah inginkan ya. Mungkin itu juga rahasia Allah ya. Allah ingin menunjukkan kepada kita contoh-contoh teladan ya, orang-orang yang sangat teguh ya pendirian keimanannya. Nah, jadi mereka mempertahankan iman saja luar biasa susahnya ibu-ibu. Nah, kalau kita kan hanya melawan malas, kadang bangun malam ya, hanya melawan nafsu-nafsu kemalasan kita ataupun yang lain-lain, halangan-halangan lain. Tapi mereka ya luar biasa, ujiannya sangat berat ya. Dan Amr ini tadi, Amr bin Yasir ini dibakar hidup-hidup ya, namun Rasulullah ketika itu ya lewat dan mendoakan ya, memohon kepada Allah supaya api itu juga dingin sebagaimana Nabi Ibrahim ya. Jadi alhamdulillah ya, pertolongan Allah, maka kafir Quraisy ini tidak berhasil ya membunuh Amr ya dengan membakar hidup-hidup tadi. Nah, kemudian pada suatu saat ada lagi siksaan yang lain yang dilakukan ya kafir Quraisy kepada Amr bin Yasir, yaitu dia ditenggelamkan ya dalam air ya yang sangat dingin ya, sampai dia itu artinya susah sekali bernapas Bu ya, ditenggelamkan sampai tidak bisa bernapas, diangkat, ditenggelamkan, diangkat begitu sampai dia tuh setengah sadar ya, saking sudah parahnya penderitaan itu, sampai dia itu tanpa sadar mengucapkan apa yang mereka perintahkan ya. Mereka perintahkan untuk apa di situ meyakini Tuhan-Tuhan mereka ya, Lata, Uzza begitu. Maka dari itu Yasir luar biasa takutnya, si Amr ini tadi ya takut sekali ya ketika dia sadar. Nah, setelah dia mengikuti perintah mereka dalam ketidaksadarannya tadi ya, dalam kondisi dia tertekan, dalam kondisi dia disiksa yang sangat berat. Nah, maka siksaan itu berakhir ya, karena dianggap si Amr ini sudah keluar dari Islam. Nah, tetapi Amr ini luar biasa sedihnya ya, dia istilahnya makan tidak enak, sedih yang luar biasa. Dia bilang kesedihan dia ini lebih dari siksaan yang dia alami. Saking beratnya perasaan dia karena dia merasa sudah keluar dari Islam ya, takut sekali. Nah, karena itu saya lupa ya ayat berapa Allah turunkan ya. Allah turunkan ayat bahwa
keimanan Amr ini tetap ya Allah terima ya. Jadi karena dia kondisi disiksa, maka dianggap itu tidak berlaku. Dia tidak dianggap batal, tidak dianggap keluar dari Islam, dan itu disampaikan Rasulullah kepada Ammar. Luar biasa ya. Luar biasa bahagianya Ammar ketika dia mengetahui ternyata karena dalam kondisi yang sangat berat itu dia mengucapkan tanpa sadar dan dalam kondisi tertekan, ternyata dalam Islam itu masih dimaafkan ya. Masya Allah. Jadi Allah itu luar biasa tahu. Allah tahu apa yang ada di hati Amr ya, bahwa Amr sedikit pun tidak ada niat ya untuk keluar dari Islam, tapi karena kondisi yang membuat dia itu sampai tidak sadar ya, tertekan ya, dalam intimidasi yang sangat berat, mengancam nyawanya. Nah itulah akhirnya diturunkan, saya lupa ayatnya, nanti bisa kita cari ya bersama. Jadi Allah jamin bahwa Amr itu tetap dalam keislaman yang teguh ya, Masya Allah. Lalu Amr katakan bahwa tidak ada kebahagiaan melebihi kabar gembira bahwa imannya itu masih ya terpatri di dalam dirinya dan Allah tidak menganggap imannya keluar. Nah, jadi sampai-sampai Rasulullah itu ya ibu-ibu, ketika sahabat-sahabat itu mengalami kadang ya siksaan atau cobaan, selalu Rasulullah ingatkan, ingatlah Ammar bin Yasir beserta keluarganya, betapa teguh ya pendirian mereka. Dan Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, ini adalah suatu contoh utama bagi kita ya, ketika kita mengalami futur tadi, iman lemah, ingatlah bagaimana iman keluarga Yasir itu luar biasa ya, itu merupakan contoh keimanan yang sangat teguh. Nah, maka dari itu bahkan Rasulullah ya saking cintanya kepada Amr ini, kata Rasulullah di dalam hadis ya, barang siapa yang memusuhi Amr bin Yasir maka dia merupakan musuhku, kata Rasulullah. Saking cintanya Allah kepada Amr bin Yasir ya, Masya Allah ibu-ibu. Jadi di balik ujian yang sangat berat, ketika kita bisa ya bertahan dalam keimanan, maka disitulah cinta Allah ya hadir, cinta Rasulullah, Masya Allah. Jadi ketika kita diuji yang sangat berat itu adalah cara Allah ingin membuktikan ya keimanan kita. Dan ketika kita bisa tetap teguh ya dalam keimanan, istiqomah ya, walaupun diuji dengan yang sangat berat, sedikit pun kita tidak berburuk sangka kepada Allah, tapi kita ridha dan ikhlas, disitulah ya iman kita teruji dan akhirnya mendapatkan ya kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya ya. Nah itulah salah satu cerita yang mungkin juga bisa ya menjadi pembangkit iman ya kalau kita putur ya. Jadi banyak-banyaklah membaca sahabat, itu luar biasa memang ibu-ibu. Di antaranya juga kalau kita ingat itu Asma binti Abu Bakar ya. Asma binti Abu Bakar ini juga salah satu sahabiah ya, anak dari Abu Bakar, kakaknya dari Aisyah ya, istri Rasulullah yang terpaut 10 tahun lebih tua ya si Hafsah ini. Nah, Hafsah ini kan terkenal ini ya Bu ya, Zuratun ini ya, mempunyai 2 ikat itu ya, karena ikat pinggangnya itu dirobek, satunya buat ini ya, buat mengangkat minuman ya. Jadi Hafsah inilah yang mengantar minuman, makanan ya selama Rasulullah bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar ya, ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Nah, kalau ibu-ibu yang pernah ke Mekah ya tahu ya, Gua Sur itu tinggi sekali ya, katanya itu kurang lebih 3 jam ibu-ibu kalau jalan. Dan itu tingginya menukik ya, bukan seperti Gua Hira. Kalau Gua Hira kan agak landai, itu hanya 1 jam katanya kalau jalan kaki. Kalau Gua Sur itu Masya Allah ibu-ibu 3 jam itu jalan kaki ya, dan zaman dulu tidak seperti sekarang ya jalannya mulus. Asma itu setiap hari ibu ya mengantar ya makanan, minuman ke Gua Sur itu dalam kondisi hamil ibu-ibu. Kita bayangkan ya, dalam kondisi hamil dia naik ya ke bukit yang sangat terjal ya untuk memberi perbekalan ya makanan kepada Rasul dan juga Abu Bakar ayahnya ya, selama bersembunyi di Gua Sur ya. Dan setelah Rasulullah juga selamat ya ke Madinah, Asma ini Asma binti Abu Bakar, dia juga akhirnya berhijrah ya ke Madinah dalam kondisi hamil ibu-ibu ya. Bayangkan kalau zaman dulu hijrah itu ya naik unta ya, tapi ya kita bayangkan tidak ada penutup kan Bu ya, panas luar biasa terik ya, beda kalau di bis yang ber-AC ya. Nah, jadi sangat terik. Perjalanan Madinah Mekah itu ibu-ibu tahu sendiri ya, berapa tuh, kurang lebih 5 jam atau lebih ya. Nah, itu dijalani oleh Asma binti Abu Bakar ya.
dan akhirnya dia melahirkan ya di Madinah tersebut, Masya Allah. Jadi kita ingatlah ya bagaimana perjuangan ya para sahabiah. Begitu juga Khadijah. Khadijah itu juga mengantar makanan naik juga itu Bu ke Gua Hira. Kalau Khadijah itu ceritanya ya di Gua Hira ya saat dia Rasulullah bertahanus ya, saat Rasulullah mengasingkan diri ya. Nah, disitulah perjuangan Khadijah juga bolak-balik ngantar ke Gua Hira, itu juga jauh ya Bu ya dari Mekah ya. Nah, itulah kita melihat sekelumit ya para sahabat dan sahabiah dalam keimanannya itu luar biasa. Maka dari itu tidak ada apa-apanya kalau kita ini ya hanya berjuang untuk sholat malam, kadang ya hanya berjuang untuk melakukan ibadah-ibadah yang sangat jauh ya kalau dibandingkan dengan para sahabat dan sahabiah. Nah, karena itu kita banyak-banyaklah ya beristighfar dan memohon rahmat. Karena kalau kita bandingkan ya sama sekali kita ini tidak ada apa-apanya ya dengan ibadah para sahabat sahabiah. Namun rahmat Allah tentunya kita tahu ya luar biasa luasnya. Nah, disitulah kita memohon dan juga istighfar, senantiasa bertobat itu adalah kita memohon ya karena banyak sekali kekurangan kita. Nah, dari itulah kembali saya mengingatkan diri saya sendiri khususnya tadi ya tentang sejarah Nabi ya, Maulid ini diantaranya kita di situ meresapi ya bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya, kita menteladani beliau ya, kekuatan jiwa ya, kekuatan iman ya, beliau yang mengalami ujian yang luar biasa ya selama kehidupannya, itulah menjadi pelecut iman kita ya ketika muncul tadi futur ya atau rasa malas. Nah, baiklah, baik kita akan mulai tadabbur ya pada hari ini. Ini tadi masih pembukaan ya, karena saya juga mengingatkan diri saya sendiri ya, kadang kala futur itu kita memang perlu penyemangat ya, diantaranya tadi adalah cerita-cerita para sahabat dan khususnya cerita dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ayat ke-82 surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ke-82 ini sebenarnya merupakan jawaban ya, jawaban dari ayat sebelumnya yaitu ayat 81. Nah, kemarin kita ya tentang rasa aman ya, kemarin sudah dibahas ya ayat sebelumnya bahwa tentang rasa aman itu seperti apakah yang berhak merasa aman ya, apakah orang-orang kafir yang mempersekutukan Allah ya ataukah orang-orang tadi yang teguh imannya. Nah, jadi terkait ini dua golongan ya, golongan kaum kafir dan juga kaum orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, maka di sini Allah jawab ya bahwa yang berhak merasa aman itu adalah orang-orang yang beriman ya, yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka akan senantiasa mendapat petunjuk ataupun hidayah dari Allah. Nah, jadi rasa aman dari segala macam ini Bu ya, dari kehidupan fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Allah jamin ketika kita mempunyai keimanan yang kuat, yang kokoh, yang teguh dan juga tidak ada bercampur dengan kesyirikan, maka Allah akan berikan rasa aman, rasa tenang ya. Apapun ya di dunia ini dikasih Allah ujian, musibah ya, apapun maka hatinya akan tetap tenang. Nah, inilah Allah jamin ya bagi orang-orang yang teguh imannya dan sedikit pun tidak mencampur adukan dengan syirik. Nah, jadi syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, merupakan dosa yang paling besar. Karena itu kita harus senantiasa ya membersihkan ya diri kita ini dari syirik. Maka banyak-banyaklah kita
berzikir ya dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah zikir yang paling utama ibu-ibu ya. Kalau kita bisa meninggal ya, kemudian kita mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dijaminlah kita mati dalam husnul khatimah, dalam keridaan Allah. Namun bagaimana saat kita sakaratul maut itu bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Itu akan Allah tuntun ya sesuai dengan keseharian kita sebelumnya. Nah, kalau saat sehat ya, saat kita diberi kelapangan, nah kita terus mengingat Allah dengan banyak-banyak tadi berzikir dengan lisan dan juga hati kita tentang la ilaha illallah ini, maka nanti akan Allah mudahkan. Nah, karena la ilaha illallah ini diantara keutamaannya ya, karena dia akan memperbaharui iman kita. Nah, semakin kita banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau boleh la ilaha illallah. Jadi di situ kita benar-benar memikirkan bahwa hanya Allah lah yang kita sembah, yang kita mintai pertolongan, yang selalu menolong kita, yang selalu menjamin rezeki kita, yang selalu berbuat kebaikan kepada kita, yang selalu menyayangi, melindungi kita, dan seterusnya. Hanya Allah tempat kita mengadu, memohon, beribadah, dan kita tidak menduakannya. Apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala ya, ikhlas, semua kita persembahkan. Wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Kita persembahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Maka itulah ya keimanan yang Allah maksud tadi, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, maka dijamin Allah dia akan selalu akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat ya, Masya Allah. Jadi di sini asbabun nuzulnya ada seorang kafir ya, saat berperang dia itu telah membunuh orang muslim. Namun setelah membunuh kok dia ada perasaan sesuatu ya, yang rasanya dia itu terketuk ya untuk bertanya kepada Rasul ya. Dia menanyakan, bagaimana nih setelah saya membunuh orang Islam ini, apakah masih berguna kalau saya masuk Islam begitu. Nah, maka ada di ayat berapa itu ya disampaikan di dalam tafsir, saya kurang ini ya Bu ya, ayat-ayatnya tidak saya ini, secara umum saja. Jadi Rasulullah sampaikan ya, maka ketika seseorang itu berislam ya, maka seluruh ya dosa-dosanya di masa lalu itu akan terhapus dan dia benar-benar seperti baru lahir. Nah, setelah mendengar ya bahwa kalau dia berislam dia akan bersih, dia akan terhapus semua dosanya, maka dia bilang, baik saya berislam. Nah, dia berislam, kemudian katanya setelah ini saya akan menggempur musuh habis-habisan, saya akan berjuang. Nah, jadi belum sempat dia beribadah lain-lain, dia langsung ikut berperang dan dia berbalik menjadi pengikut Rasul. Nah, dia akhirnya berhasil membunuh 2-3 orang kaum kafir. Lalu dia ternyata terbunuh. Nah, maka sahabat bertanya, bagaimana keislaman orang ini? Dia barusan berislam, belum sempat ibadah-ibadah yang lain, dan dia syahid. Maka kata di dalam riwayat disampaikan bahwa inilah orang yang amalnya sedikit namun pahalanya sangat besar ya, Masya Allah. Jadi dia, kata Rasul, dijamin Allah bahwa dia penghuni surga. Nah, jadi amalannya yang benar-benar ikhlas itu ternyata luar biasa mendatangkan rahmat Allah ya. Nah, disinilah ya asbabun nuzul. Makanya di sini untuk iman ini kita harus senantiasa berusaha membersihkan ya iman kita dari kesyirikan ya, termasuk syirik kecil. Karena kalau syirik besar ya, syirik akbar tadi adalah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Namun syirik-syirik yang kecil jangan sampai kita juga lengah, di antaranya sifat ria ya ibu-ibu ya, ria, sum'ah ya, ujub ya. Jadi ketika beramal itu pengen dipuji, pengen dilihat orang ya, bangga dengan amal. Nah, dikit-dikit diupload misalnya status ya, atau di mana gitu, ingin dipuji, senang. Nah, ini hati-hati. Itu juga merupakan syirik kecil. Kalau kita tidak segera ya diwaspadai penyakit ini, maka dia nanti akan menjadi kronis ya, bertambah, ibarat karena kan penyakit hati ya, kalau kita tidak waspadai dia akan bertambah parah ya, akan menuju nanti kesyirikan besar ya. Kemudian kita di sini juga saya baru baca berita ya, tanggal 26 Oktober ya. Ya, semoga Allah lindungi kita lah tidak terjadi ya. Saya membaca itu siapa itu yang saudaranya Megawati ya. Dia dari Islam ya, masuk ke agama Hindu ya. Nah, katanya pengen
ke agama leluhur. Siapa tuh namanya, ibu-ibu mungkin kalau baca beritanya ya. Langsung saya nauzubillah min dzalik, kita berdoa langsung semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita jangan sampai ya kita keluar dari Islam ya. Maka habislah sudah kalau kita sampai keluar, kata Allah, seluruh amalan kita ya itu akan hilang semuanya, tidak ada sama sekali, dan maka akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka pas membaca berita itu, ya Allah, saya langsung dok gitu ya, dada terasanya sakit. Ya Allah, langsung berlindung, ya Allah jauhkanlah kita ya semua ini dan keluarga itu jangan sampai ya dapat ujian yang sangat berat seperti itu ya. Tapi walau alam ya, karena beliau masih hidup, bisa saja beliau nanti kembali lagi, walau alam. Tapi dari sinilah kita belajar ya. Itu kan diawali katanya dia tahun-tahun sebelumnya memang sering sekali ya belajar kepada pendeta, kepada biksu-biksu, membaca-baca ya tentang agama Hindu, dan akhirnya membuat dia tertarik ya. Nah, karena itu para sahabat ini pernah kejadian ya Bu ya. Ada sahabat itu yang senang baca-baca kitab ya, Injil, Taurat. Maka Rasulullah larang, kata Rasulullah, cukup Al-Qur'an, hentikan. Tidak usah kamu baca-baca yang lain-lain, karena sudah dijamin Allah, Al-Quran inilah yang pasti kebenarannya dan dijamin dia kemurniannya dari Allah. Sementara kata Rasul, kitab-kitab yang lain itu sudah tidak asli lagi, tidak murni lagi, maka akan menyesatkan. Nah, akhirnya Rasulullah marah ya kepada sahabat tersebut, jangan lagi. Nah, ini merupakan suatu peringatan bagi kita. Kita sudah yakin ya 100% yakin, hakul yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalam ilahi yang pasti kebenarannya dijamin oleh Allah Sang Pencipta. Makanya janganlah kita tertarik ya dengan yang lain-lain tadi ya, karena pengalaman ternyata prosesnya siapa sih namanya, saya lupa ya, saudaranya si Megawati itu siapa kalau ibu-ibu yang baca berita Rahmawati Ustaz. Iya, saya lupa namanya. Iya, Sukmawati. Sukmawati ya. Kalau yang itu sudah meninggal ya, yang Rahma itu ya. Oh iya, Sukmawati ya Mbak, baca juga ya beritanya ya. Rahmawati. Nah, iya itu kan dari prosesnya katanya tahun-tahun sebelumnya sering baca-baca itu ya tentang Hindu ya, tentang ini. Nah, akhirnya dia tertarik, malah akhirnya meninggalkan Islam ya. Karena dari itu cukuplah bagi kita untuk senantiasa ya dekat-dekat dengan Al-Qur'an, dengan hadis, jangan yang lain-lain ya, karena inilah sumber yang Allah jamin keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat ya. Sudah yakin, hakul yakin, janganlah kita itu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak seperti itu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini tadi ya bagaimana menjaga iman, ini ayat pertama tadi. Kemudian ayat selanjutnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasya inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, jadi ayat ini juga merupakan cara ya Nabi Ibrahim untuk menjawab kaum kafir ya yang ada pada saat itu, saat beliau berdakwah, bahwa ayat inilah yang menjamin ya bahwa kebenaran yang dibawa Nabi Ibrahim itulah kebenaran yang dijamin ya untuk keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Nah, karena itu, dan ini juga merupakan dakwah seluruh para rasul ya, sejak zaman Nabi Adam ya sampai Rasulullah Muhammad SAW, dakwahnya sama, menyeru ya kepada menyembah hanya kepada Allah. Nah, disinilah maka Allah tegaskan ya, dalam menghadapi ya kaum kafir tadi, maka kita harus teguh ya, kokoh untuk tetap ya berpegang teguh kepada tali agama Allah. Maka Allah janjikan akan ditinggikan derajat kita ya. Nah, baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Itulah yang kita inginkan ya, bagaimana mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat khususnya. Nah, karena disamakan, Masya Allah Ibu ya, disamakan derajat para nabi dan rasul ya, ketika kita mau ya menolong agama Allah dalam dakwah ya, lillah fisabilillah ya. Jadi di antara kita pengajian ini merupakan salah satu cara kita ya menolong agama Allah. Bagaimana agama Allah itu tetap hidup ya di tengah-tengah
zaman ya, zaman yang sudah beribuan tahun ya dari zaman para nabi dan rasul, namun kita masih ya mengkaji Al-Qur'an, menghidupkan sunnah ya, mempelajari sejarah, Masya Allah. Inilah cara kita menjadi bagian ya penolong agama Allah, dan ini mendapat jaminan dari Allah akan Allah tinggikan ya derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di antaranya nanti di sini Allah jelaskan ya bagaimana Allah meninggikan derajat Ibrahim dengan dikaruniai bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu adalah nabi-nabi semuanya Bu ya, sampai kepada Rasulullah. Nah, kita melihat di sini nanti di ayat selanjutnya bagaimana Allah tinggikan derajat dengan ya mengkaruniakan keturunan yang soleh-solehah. Nah, itulah derajat yang sangat tinggi ya, bagaimana Allah akhirnya ya mengkaruniakan kita keturunan-keturunan yang bertakwa ya di jalan Allah, yang Allah ridai. Itulah harapan kita ya, bagaimana kita menjadi bagian ya orang-orang yang mau tadi ya untuk menolong agama Allah. Nah, kemudian di ayat 84 wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Nah, Ishak ini kan anak Nabi Ibrahim Bu ya, dari Sarah ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya istri dua ya, Sarah dan Hajar ya, dimana kalau Hajar itu kan Ismail ya yang akan menurunkan Rasulullah ya Muhammad SAW. Dan Ishak ini nanti punya anak Nabi Yakub ya, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai nanti Nabi Isa ya. Maryam itu adalah bagian ya keturunan dari dibilang Bani Israel ya, Yakub ini ya Bani Israel. Nah, sementara Rasulullah itu dari anak yang Ibunda Hajar ya, dari Ismail, turunan Ismail. Nah, jadi semua hampir ya nabi-nabi dan rasul itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim ya, Masya Allah. Jadi itulah tadi anugerah Allah ya, anugerah kepada Nabi Ibrahim. Dia mendapat karunia berupa keturunan ya, sebagaimana doa beliau ya kan, beliau memang berdoa ya untuk agar Allah ya memberikan keturunan yang soleh-solehah ya. Nah, disinilah Ishak, Yakub ya. Kemudian kepada mereka kata Allah masing-masing telah diberi petunjuk. Nah, jadi turunan Nabi Ibrahim itu mendapat ya karunia berupa menjadi nabi dan rasul, itu adalah orang-orang yang tinggi, paling tinggi derajatnya di antara kaumnya ya, di mana mereka menyeru kepada agama Allah. Nah, di sini Allah jelaskan masing-masing diberi petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk juga kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim. Ini masih disebutkan ya keturunannya juga. Ini adalah Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Nah, Masya Allah, jadi hampir semua nabi-nabi itu ya dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, jadi luar biasa balasan yang sangat indah ya dari Allah berupa keturunan-keturunan yang soleh-solehah ya. Dan di ayat 85 wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi ini juga merupakan ya turunan Nabi Ibrahim, semuanya adalah nabi-nabi dan rasul, orang-orang yang soleh. Dilanjut lagi di ayat 86. Wa Ismail wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara umat lain pada masanya. Masya Allah. Jadi hampir semua Bu ya di sini nabi-nabi dan rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim ya, karena Ibrahim ini kalau kita ingat ya sifat beliau itu luar biasa tunduk ya kepada perintah Allah, itu luar biasa. Sami'na wa ata'nya itu luar biasa ya. Sedikit pun tidak ada penolakan ya. Apapun yang Allah perintahkan itu langsung beliau jalankan walaupun sangat berat ya. Kita ingat bagaimana perintah
mulai dari perintah beliau meninggalkan ya Ibunda Hajar dan Ismail di Mekah yang notabene saat itu tidak ada kehidupan sama sekali ya. Nah, tandus ya, hanya dibekali sekantong air dan beberapa biji kurma atau roti ya. Nah, disitulah itu ujian yang sangat berat ya ketika beliau sangat menginginkan anak, karena Nabi Ibrahim itu kan sudah tua Bu ya, baru punya anak ya, dan itu pun dari Hajar ya. Nah, setelah anak yang dinanti-nanti si Ismail itu hadir ya, masih bayi, dan Allah perintahkan lagi dipisahkan ya, bagaimana Hajar itu ditinggal ya berdua dengan Ismail ya, masih menyusu begitu. Nah, itu ujian yang sangat berat, tapi Nabi Ibrahim ya luar biasa. Ketika Allah perintahkan sedikit pun dia yakin, tidak ada ya, tidak ada keraguan, dia yakin apapun perintah Allah itu pasti kebaikan. Begitu juga Hajar, Masya Allah. Kita juga belajar nih dari Ibunda Hajar ya. Ibunda Hajar ketika ditinggal itu ya agak bagaimanapun tetap ada merasa sedih ya. Ibu-ibu kalau kita ditinggal suami di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan, kita bayangkan ya, Mekah saat itu tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan sama sekali, padang tandus gersang ya. Nah, disitulah dia berdua dengan seorang bayi lagi ya. Nabi Ibrahim akan kembali nanti ke Palestina tuh ya. Nah, mendatangi Sarah istri yang pertama ya. Namun ketika disampaikan, apakah ini perintah Allah, kata Hajar. Setelah Nabi Ibrahim bilang, ya perintah Allah, Masya Allah. Sedikit pun Hajar tidak ada istilahnya kalau kayak sekarang itu merengek atau apa ya, langsung dia tegar. Nah, sedikit pun dia tidak ada, hilang sudah semua kesedihan, berganti dengan keyakinan pasti Allah akan menolong. Masya Allah. Jadi ketika disampaikan bahwa itu perintah Allah, Hajar luar biasa ya, Ibunda Hajar ini juga sangat tegar ya. Nah, itu kita belajar dari Ibunda Hajar ya. Tadi sampai ini tadi ya keturunannya Ismail ya. Nah, Ismail ini dan akhirnya Nabi Ibrahim juga diuji lagi kan Bu ya, ketika Ismail ini sudah agak besar ya, umur sekitar 10 sampai 12 tahun ya. Senang-senangnya diuji lagi, disuruh disembelih ya. Nah, namun Nabi Ibrahim sedikit pun juga tidak bergeming ya dari bujuk rayu setan ya. Nah, makanya itu diabadikan dalam melontar jumrah ya ibu-ibu ya. Melontar jumrah itu adalah godaan-godaan setan ya, makanya 3 kali itu ya. Saat Hajar digoda, Ismail digoda, dan Ibrahim digoda, makanya itu jumrah Aqobah, Ula, Usta ya, ada 3 tiang itu, dan disitulah mereka tiga-tiganya tegar ya, tidak terpengaruh oleh bujuk rayu setan ya. Nah, ujian itu luar biasa. Makanya inilah karunia ya, keteguhan iman seorang Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini salah satu Khalilullah, kan ada 2 ya dengan Rasulullah. Kalau kita salawat Nabi itu makanya Muhammad dan Ibrahim, karena 2 inilah Khalilullah, kekasih Allah ya, yang luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Nah, kemudian di ayat 87, wa min abaihim wa zuriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus ya. Nah, ini tadi Allah kembali menegaskan, itulah karunia orang-orang yang soleh, yang tegar keimanannya, maka anak turunannya, saudaranya akan Allah karuniakan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kalau hari ini kita bisa ya termasuk orang-orang yang diberi hidayah ya, orang yang berislam, kita juga bersyukur ya kepada nenek moyang kita, karena kemungkinan juga adalah imbas dari kesolehan nenek kita ya, datuk kita mungkin ya, uyut apa iyut apa buyut gitu ya. Nah, itulah karena kata Allah ternyata kesolehan ya seorang tua itu akan berimbas kepada anak-anak keturunannya, bahkan kepada cucu-cucu dan seterusnya. Makanya kita tahu juga ya, diantaranya Umar bin Abdul Aziz itu kan adalah buyut keturunannya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab yang dulu itu adalah anaknya, yang kita mungkin ingat ya, ada seorang wanita penjual susu yang anak gadisnya itu melarang ibunya untuk mencampur susu dengan air. Nah, itulah nenek dari
Umar bin Abdul Aziz ya, kesolehan neneknya itu berimbas kepada turunannya, padahal sudah berapa ini generasinya ya. Jadi itulah juga harapan kita dengan kesolehan kita ibu-ibu, mudah-mudahan anak cucu kita kelak ya menjadi bagian ya penolong-penolong agama Allah yang tadi ya, karena inilah mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, yang Allah lebihkan di antara manusia-manusia yang lain ya. Nah, karena itu merupakan nikmat yang sangat besar ya, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Diberikan Allah petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian ayat 88, Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah tadi landasan ya, kalau kita sampai tadi keluar dari Islam, maka lenyaplah seluruh amalan yang kita kerjakan. Nah, karena syirik ini tadi dosa yang tidak diampuni, kecuali kita bertobat sebelum meninggal ya. Nah, jadi kalau dosa-dosa yang lain, kalaupun misalnya belum bertobat, itu masih ada harapan ya masuk surga, akan diazab Allah dulu, dihabiskan. Tapi kalau dosa syirik, maka akan kekal selamanya di neraka ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena itu ini merupakan perhatian kita yang paling besar ya bagi anak-anak kita. Bagaimana mereka harus teguh ya berpegang kepada Islam. Jangan sampai ya anak kita ini keluar dari Islam. Apapun sedaya upaya harus kita jaga ya iman dan Islam anak-anak keluarga kita, dan tentunya kepada Allah lah kita memohon senantiasa ya. Kemudian di ayat 89, Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa iyakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Mereka itulah orang-orang yang telah kami beri kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Nah, jadi tidak ada rugi ya ibu-ibu, Rasul ya, Nabi dan Rasul ini kata Allah, mereka hanya menyampaikan saja. Mereka tidak bertanggung jawab ya kalau kita mau mengambil seruannya atau tidak, mau mengikuti dakwahnya atau tidak, karena mereka hanya menyampaikan ya, justru yang rugi itu kita ya. Maka kalau kita tidak mau menerima dakwah Rasul ya, dakwah para nabi, maka kata Allah di sini, kami akan menyerahkannya kepada kaum yang mau ya. Nah, tetapi yang mengingkari tentunya tidak akan mendapatkan. Nah, itulah contoh ya ketika di Mekah, Rasulullah berdakwah di Mekah itu kan 13 tahun ya ibu-ibu ya, padahal di Mekah itu adalah saudara-saudara beliau ya kan ya, Abu Lahab ya, paman beliau ya kan, kemudian banyak ya kaum kerabat Nabi di Mekah itu ya 13 tahun, namun beliau tidak berhasil ya, dakwah beliau itu tidak diterima dengan baik. Hanya sedikit ya yang masuk Islam itu bisa dihitung ya. Hanya beberapa orang, beberapa gelintir ya selama 13 tahun itu ya. Nah, namun inilah makanya ayat ini ya Allah menunjukkan kalau mereka tidak mau ya sudah, akhirnya Allah berikan kepada kaum lain yang mau menerima. Masya Allah, ternyata di Madinah ibu-ibu ya, di Madinah itu luar biasa menyambut dengan sukacita dakwah Nabi ya, bahkan mereka persembahkan seluruh harta jiwa mereka untuk Islam ya, Masya Allah. Kita lihat bagaimana penduduk Madinah itu sangat mencintai Nabi ya, sangat menerima ya dengan baik sekali, Masya Allah. Jadi dakwah di Madinah itu dengan sangat sukses ya. Itulah kalau kita yang tidak mau ya Allah cari yang lain. Jadi tidak peduli Allah dengan kita, kita ditinggalkan ya rugi kita ya, tidak termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai Allah, maka Allah kasih kepada yang lain ya. Nah, jadi jangan dikira rugi kalau kita nggak mau ngerajin ngaji, yang rugi itu bukan Allah sama sekali, tapi kita yang rugi, karena Allah akan gantikan nanti ada lagi orang yang mau menerima seruan Allah ya. Nah, kita lihat bagaimana
kaum Ansar ya di Madinah itu Masya Allah ya luar biasa menyambut ya kedatangan Rasulullah, itu cintanya luar biasa. Mereka itu bahkan kalau di dalam cerita kita ingat ada salah satu sahabat itu yang disaudarakan kan ketika mereka datang itu sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah itu Rasulullah persaudarakan ya dengan kaum Ansar supaya kaum Ansar itu membantu ya saudaranya apa yang mereka perlukan. Nah, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf ya, disaudarakan dengan kaum Ansar, saya lupa namanya sahabat itu ya. Sampai ditawarkan begini ya sama sahabat yang di Madinah, silahkan kamu mau apa, aku punya istri 2, kamu pilih yang mana, aku ceraikan 1 buat kamu. Masya Allah Bu ya, kamu ini hartaku bagi 2, semua dibagi. Masya Allah, saking baiknya ya kaum Ansar ini, semua mereka berikan ya kepada kaum muhajirin. Namun orang-orang muhajirin ini juga tahu diri Bu ya, Masya Allah, jadi bukan karena temannya baik dia manfaatkan, sama sekali tidak. Sama sekali Abdurrahman bin Auf tidak mengambil sedikit pun apa yang ditawarkan sahabatnya tadi. Namun apa yang dia minta? Saya tidak ingin apapun darimu, saya hanya satu saja, tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Masya Allah ibu-ibu. Jadi itulah orang beriman, ketika dia juga ditawarkan kebaikan, dia itu tidak serta-merta memanfaatkan ya. Dia sama sekali tidak ya. Jadi Masya Allah, itulah ya gambaran indahnya orang-orang beriman itu. Dia tahu diri juga Bu ya, tidak mentang-mentang temannya sangat baik dia main terima-terima aja, tidak. Sama sekali dia tidak ambil itu Bu. Istri tadi silahkan, itu istri kamu, harta kamu, aku tidak minta apa-apa, aku cuma mau ditunjukkan pasar. Masya Allah ibu-ibu, hanya ditunjukkan pasar Abdurrahman bin Auf, dan akhirnya dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Itu kan terkenal Bu ya, yang paling kaya raya ya di antara sahabat-sahabat itu diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya. Namun katanya memang agak terlambat ya, karena lama itu menghitung hartanya. Di dalam riwayat itu terlambatnya ya kurang lebih 500 tahun ya, padahal itu sahabat yang luar biasa ya, tapi dengan harta ternyata memperlambat karena hisapnya akan lebih lama Bu ya, harta itu dari mana berasal ya, bagaimana dia menggunakan. Nah, jadi jangan bangga dikira harta itu kalau kita salah-salah menggunakan justru akan memperlambat ya kita untuk yaumil hisab ya. Karena itu terima saja apa yang Allah beri, kalau dikasih kita miskin syukuri saja ya. Itu juga akan merupakan keuntungan nanti di akhirat ya, hisabnya itu akan langsung kayak jalan tol shoot gitu ya, nggak diapa-apain, itu enak banget ya. Jadi takdir Allah itu semua baik ya. Kalaupun yang berharta, maka kita harus belajar dari sahabat bagaimana menggunakan harta itu menjadi kendaraan kita di surga ya. Bagaimana kita lihat Utsman bin Affan dengan hartanya yang sangat banyak, namun dia bisa melesat masuk surga ya karena hartanya dia gunakan dalam perjuangan Islam. Jadi jangan dikira sahabat itu miskin Bu ya, mereka itu kalau berinfak Bu sampai 1000 ekor unta ya, 1000 ekor unta diinfakkan untuk perang ya. Sampai kalau ke sekarang tuh miliaran mungkin Bu ya sekali bersedekah itu. Tapi bagaimana kehidupan mereka? Mereka itu luar biasa Bu, kehidupannya itu tidak ada bedanya dengan sahabat-sahabat yang lain, makanannya, pakaiannya, sampai orang tidak tahu mana yang kaya, yang miskin itu tidak ada bedanya. Jadi mereka itu kekayaan bukan untuk pamer, bukan untuk dipertunjukkan, tapi kekayaan itu untuk beribadah. Jadi sampai kalau kita lihat Umar bin Khattab ya ketika menjadi khalifah, kalau sekarang presiden Bu ya, sampai bingung tuh dari utusan dari negara lain itu bingung mana yang namanya khalifah itu. Ternyata yang dia temui berbaring di bawah pohon kurma ya dengan baju 12 tambalan, bayangkan Bu, bajunya bertambal-tambal sampai 12 itu. Nah, Umar bin Khattab itu dia bilang ini istanaku, di atas atapnya langit ya, bawahnya adalah tanah begini, di bawah pohon kurma tiduran dengan enaknya gitu ya, tanpa ada beban ya. Nah, sampai bingung ya pembesar dari negara lain. Itulah Islam Bu, Masya Allah. Jadi mereka itu walaupun diberikan kekayaan tapi kehidupannya luar biasa sederhana ya, tidak ada sama sekali menunjukkan kalau dia itu kaya ya. Jadi karena kekayaannya itu adalah menjadi kendaraan mereka dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ini tadi ayat 89 dan terakhir, artinya di sini kita lah yang harus menjaga ya hidayah ini. Kalau sementara ini kita dikumpulkan ya bersama sahabat-sahabat yang soleh-solehah ya, yang mau mengkaji Al-Quran, yang tetap istiqomah dalam pengajian, ini merupakan karunia yang harus kita jaga. Nah, kalau kita sampai misalnya futur ya, malas kita yang rugi. Inilah dari ayat inilah kita belajar, kalau ketika kita tidak mau menyambut seruan Allah, maka Allah akan serahkan kepada yang lain ya.
kita akan digantikan dengan orang-orang lain. Betapa ruginya kita ya kalau kita sampai digantikan oleh orang-orang yang lain. Kemudian ayat 90 terakhir, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajran. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Nah, jadi tidak ada ceritanya Nabi dan Rasul itu yang meminta imbalan dunia sedikit pun. Mau ditawarkan harta sebanyak apapun, mereka tidak akan pernah meninggalkan dakwah ya, dakwah fisabilillah. Karena dakwah ini benar-benar ya ingin sebagai bukti cinta ya kepada sahabat-sahabat ya, kepada umat yang lain, sebagai bukti cinta ingin ya sama-sama di surga, ingin sama-sama merasakan ya kenikmatan iman ya, kenikmatan Islam, ingin menjadi keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi tidak ada sama sekali berharap imbalan ya dari manusia. Maka kata Rasul, Allah menyampaikan ini semua ya, semua Rasul menyampaikan hal yang sama. Maka ayat ini berulang-ulang nih ya, aku tidak meminta imbalan kepadamu. Nah, jadi semua Nabi dan Rasul itu di ayat-ayat lain menyampaikan hal yang sama. Mereka sedikit pun tidak ada meminta imbalan kepada kaumnya ya dalam menyampaikan agama ini, semata-mata hanya ridha Allah, hanya sebagai bentuk ya cinta dan kasih kepada sesama manusia, dan juga dalam rangka menolong agama Allah lillahi ta'ala ya, tidak ada lain tujuannya. Karena itu betapa rugi ya kalau sampai ya kesempatan kita ya menimba ilmu ini kita sia-siakan ya, karena merupakan suatu anugerah yang sangat besar dari Allah. Nah, karena itu kita patut bersyukur ya terpilih ya di dalam kelompok ini. Salah satunya adalah upaya kita ya untuk menjadi bagian penolong agama Allah. Semoga Allah meridai kita dan memasukkan kita ke dalam golong-golongan yang tadi yang dijanjikan Allah akan mendapatkan aman ya, dari baik di dunia maupun di akhirat ya. Amin, Allahumma amin. Demikian ibu-ibu ya pada kali ini tadabbur kita. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Kalaupun ada salah hilaf, tentunya akan karena kekurangan saya. Semoga Allah mengampuni, dan juga saya memohon maaf ya kepada ibu-ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, baiklah kita berdoa bersama-sama sebelum kita akhiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma agnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allahu biha, ya Allahu bihusnul khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnul khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah ibu-ibu, marilah kita tutup ya bersama dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhan